Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Mas Eko. Ini saya akan membuat tutorial dari pertanyaan salah satu rekan guru dan beberapa rekan operator sekolah, di mana kesulitan dalam merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir peserta didik. Karena di data peserta didik setelah mendownload di data Dapodik, di situ seperti tampilan yang saya tampilkan di sini. Ini sampel daripada pertanyaan salah satu rekan, di mana tanggal lahir itu dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Sedangkan data yang akan diminta itu formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana Pak cara merubah tanggal, bulan, dan tahunnya agar tidak terbalik? Nah, di sini akan saya buatkan tutorialnya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghitung jenis kelamin laki-laki dan perempuan jika menggunakan Microsoft Excel agar kita tidak manual dalam menghitung daripada jenis kelamin data peserta didik. Baik, di sini langsung saja akan saya jawab dari pertanyaan rekan saya, baik dari rekan guru maupun rekan operator sekolah. Nah, di sini yang pertama kita lakukan bagaimana cara membuat atau merubah rumus secara otomatis di Microsoft Excel dari tahun, bulan, dan tanggal menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Oke, tolong jangan di-skip ya, teman-teman. Baik, Microsoft Excel itu menyediakan banyak rumus sekali, terutama rumus fungsi ataupun rumus logika, itu ada di Microsoft Excel. Nah, salah satunya untuk merubah data yang seperti tadi ditanya salah satu rekan saya, ya, untuk dibuatkan tutorialnya. Nah, itu ada di rumus fungsi. Nah, di mana di sini dalam membuat rumus fungsinya tentu kita harus tahu terlebih dahulu jenis daripada data yang ada di sini ini berupa teks. Maka untuk membuat rumus fungsinya jangan lupa diawali dengan simbol sama dengan pada Microsoft Excel. Kemudian kita ketik teks. Kemudian kita buat simbol buka kurung. Lalu di sini ada value dan format tag. Nah, di laptop saya ini di value-nya ini ada karakter titik koma. Artinya ini karakter yang akan dibaca untuk menemukan hasil bacaan daripada sel yang akan dibaca. Pemisahnya titik koma. Artinya nanti disesuaikan dengan laptop rekan-rekan. Jika dia menggunakan koma ya berarti silakan di laptop rekan-rekan menggunakan simbol koma. Karena kebetulan di laptop saya menggunakan titik koma, maka di sini saya menggunakan simbol titik koma. Baik, untuk value ini data pembandingnya. Kita klik tanggal lahirnya. Jadi di sini saya contohkan selnya sel H6. Ini data yang akan dibaca, yang akan dirubah dari tahun, bulan, dan tanggal menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita ketikkan simbol titik koma. Nanti kembali lagi di laptop rekan-rekan, jika koma ya silakan diketikkan koma. Nah, kemudian di sini kita buat simbol petik double. Di mana tanda petik double ini kita inputkan data yang akan kita rubah. Nah, contoh di sini saya akan merubah tanggal terlebih dahulu, berarti DD. D itu artinya date. Karena formatnya menggunakan strip, maka kita ketik strip. Kemudian yang kedua adalah format bulan. Format bulan ini saya ketikkan M. M itu artinya month. Nah, kemudian yang terakhir years. Y. Y ini artinya year, artinya tahun.
Jangan lupa simbol tutup petik double. Kemudian simbol tutup kurung. Kenapa kok harus ada tutup kurung dan buka kurung? Ya, karena ini sudah standar rumus yang ada di Excel. Oke, kita coba. Kita ketik enter. Nah, maka yang tadinya tahun, bulan, dan tanggal sekarang sudah berubah menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk ke bawahnya bagaimana? Apa harus diketik satu persatu? Tidak perlu. Nah, di sini cukup kita arahkan kursor di pojok kanan bawah. Nah, seperti simbol tanda plus hitam seperti ini, teman-teman. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, maka di sini sudah otomatis ke bawahnya itu sudah tercopy rumus yang sudah kita buat tadi. Nah, ini jadi sekarang tanggal, bulan, dan tahunnya sudah berubah sesuai apa yang kita inginkan. Sesuai dengan format, seumpamanya ada pengawas atau ada rekan guru yang meminta biodatanya yang diinginkan adalah tanggal, bulan, dan tahun, bukan tahun, bulan, dan tanggal. Seperti ini. Baik, ini sudah terjawab satu. Kemudian ada lagi ketika dikopikan, kenapa kok berubah ketika dikopikan di sheet berikutnya atau di lembar berikutnya. Nah, ini sampel. Ini saya contohkan, kita copy, kita rubah di sheet berikutnya, kemudian kita paste. Nah, kalau kita menggunakan paste, maka di sini rumusnya juga akan ikut. Akan tetapi di sini tanggal, bulan, dan tahunnya akan berekstensi sama. Kenapa? Karena di sini membaca sel yang ada di sebelahnya. Nah, ini kalau kita hanya copy paste standar. Nah, bagaimana agar tidak salah seperti ini, tidak error seperti ini? Maka kita untuk copy paste-nya kita pilih. Tentunya copy ini sudah kita copy, ini tandanya ada garis-garis putus. Ini membuktikan bahwasanya data ini sudah di-copy. Maka di sini kita klik kanan, jangan lupa kita pilih paste spesial. Kemudian kita pilih value, lalu kita klik OK. Maka di sini akan sudah otomatis tercopy tanpa rumusnya itu ikut, rekan-rekan. Nah, ini fungsi daripada paste spesial. Berbeda dengan paste yang tadi ya. Kalau paste yang tadi itu hanya paste standar. Jadi rumusnya akan ikut, akan tetapi datanya akan error. Karena dia membaca di sel yang sebelahnya, bukan sel yang di awal tadi, di sheet 1 tadi. Oke, jadi cara mengkopikannya kita harus menggunakan paste spesial agar datanya bisa rapi dan datanya tidak acak-acak atau error. Baik, kemudian yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk menghitung jumlah laki-laki? Data siswa laki-laki dan perempuan. Nah, di Microsoft Excel ini juga menyediakan teman-teman. Menyediakan bagaimana untuk menghitung laki-laki dan perempuan dengan sistem yang otomatis atau dengan rumus Microsoft Excel miliki. Jadi kita tidak perlu menghitung manual berapa jumlah laki-lakinya dan berapa jumlah perempuannya. Nah, di sini kembali lagi kita ketikkan rumusnya dengan simbol sama dengan. Kalau untuk menghitung data laki-laki ataupun perempuan, Microsoft Excel ini memiliki rumus yang namanya countif, teman-teman. Di sini cukup kita ketikkan countif, kemudian simbol buka kurung. Ini lagi kita masukkan untuk ring. Ring ini artinya data yang akan dibaca keseluruhan. Kalau teks itu mungkin hanya per sel. Nah, yang ini yang diminta ring. Ring itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Jadi seperti ini. Ya, ini saya kopikan. Nah, jadi ini yang dibaca dari sel E6 sampai dengan sel E23. Nah, ini namanya ring, teman-teman. Jadi kumpulan dari beberapa sel. Kemudian
kita ketikkan simbol titik koma. Karena di laptop saya titik koma, ya berarti untuk tanda pemisahnya saya pilih titik koma. Nanti kalau di laptop rekan-rekan simbol koma ya berarti disesuaikan saja ya teman-teman ya dengan simbol koma. Nah, kemudian di sini untuk menghitung laki-laki. Baik. Jangan lupa kita gunakan tanda petik karena ini untuk membaca teksnya. Karena laki-laki berarti kita ketik simbolnya L. Kemudian jangan lupa tutup kurung ya, tutup petik double juga. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ketemu jumlah laki-lakinya berjumlah 13. Bagaimana dengan jumlah perempuannya? Sama teman-teman. Kita ketik sama dengan countif lagi. Countif. Buka kurung. Ringnya kita kopikan. Seperti ini. Titik koma. Tanda petik. Simbolnya simbol P. Karena yang perempuan yang akan kita hitung di Microsoft Excel ini. Kita ketik enter. Ya, di sini sudah ketemu jumlah perempuannya berjumlah 5. Oke, di sini datanya ada 18. Baik, kita jumlahkan. Untuk jumlah simbolnya sum ya, sum, tulisannya sum. Oke, cukup seperti ini. Kita enter ya 18, berarti sama, benar. Ini untuk menghitung jumlah yang ada di Microsoft Excel. Ya, ini sampel. Jadi sudah terjawab dari pertanyaan salah satu rekan kami untuk menghitung laki-laki dan perempuan. Di sini menggunakan rumus countif. Untuk penulisan rumusnya countif, kemudian ring, kemudian simbol apa yang ingin dihitung terlebih dahulu, laki-laki atau perempuan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, khususnya bagi saya untuk terus belajar, untuk terus mengeksplor daripada rumus fungsi yang ada di Microsoft Excel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam melakukan aktivitas pekerjaan kita, tentunya yang menggunakan program Microsoft Excel agar lebih mudah dalam kita membuat data ataupun menghitung data. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.